Saya Wirawansya Prakoso akan menyampaikan presentasi mengenai proyek yang telah saya lakukan dengan judul Klasifikasi Citra USG untuk Deteksi Nodul Tiroid berdasarkan Echogenicity. Untuk latar belakangnya sendiri, sebanyak 14,2% kanker tiroid terjadi pada 100.000 pria dan wanita setiap tahunnya. Diperkirakan bahwa jumlah kasus akan meningkat hingga 56.870 pada 2017. Dari permasalahan berikut, perlu adanya deteksi dini nodul tiroid sehingga dapat dilakukan perawatan lebih awal. Untuk deteksi dini sendiri dapat melalui CAD atau bantuan komputer untuk membantu dokter mengambil keputusan diagnosis. Untuk itu, butuh sistem klasifikasi citra USG untuk masing-masing tingkatan dari keganasan nodul tiroid. Karakteristik dari permasalahannya. Untuk karakteristik echogenicity nodul tiroid dibagi menjadi 4 kelas, yaitu anezoik, hiperzoik, hipozoik, dan very hipozoik. Dilihat dari komposisi nodulnya, terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama ada nodul kistik atau cair yang termasuk dari kelas anezoik atau lebih dikenal dengan istilah nodul jinak. Kemudian yang kedua, nodul padat, masih dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan karakteristik echogenicity-nya, yaitu yang pertama hiperzoik, yang memiliki ciri yaitu nilai intensitas lebih cerah dibandingkan dengan parenkim tiroid. Kemudian hipozoik memiliki ciri yaitu nilai intensitas lebih gelap dibandingkan parenkim tetapi lebih cerah dibandingkan dengan intensitas otot. Dan yang ketiga yaitu very hipozoik, memiliki ciri yaitu nilai intensitas lebih gelap dari keduanya, yaitu dari parenkim dan otot. Untuk tujuannya sendiri yaitu mendesain sistem klasifikasi citra ultrasonografi untuk deteksi masing-masing tingkatan dari keganasan nodul tiroid, sehingga membantu tenaga medis dalam melakukan perawatan secara tepat. Selain itu juga untuk memperoleh metode klasifikasi yang cocok untuk memecahkan permasalahan klasifikasi citra USG untuk deteksi nodul tiroid berdasarkan echogenicity-nya. Untuk alur pengerjaannya tersebut, dataset yang dipakai yaitu dari Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Yang pertama, inputan citra USG menggunakan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Sarjito. Data tersebut telah disegmentasi, kemudian setelah itu dilakukan ekstraksi ciri menggunakan fitur tekstur yang meliputi ada statistik orde 1, kemudian statistik orde 2. Untuk statistik orde 1 sendiri ada fitur min dan deviasi dan standar deviasi, kemudian statistik orde 2 ada GLCM dan GLRLM. Setelah dilakukan ekstraksi fitur, kemudian dilakukan klasifikasi. Klasifikasi di sini menggunakan toolbox classification learner pada MATLAB untuk mengetahui metode klasifikasi yang paling cocok. Untuk analisis hasil klasifikasi sendiri menggunakan confusion matrix, grafik ROC, akurasi, positive predictive value, dan sensitivity dari keluaran toolbox MATLAB. Metode ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri di sini menggunakan fitur tekstur dengan 2 model variasi fitur, yakni yang pertama ada menggunakan statistik orde 2, GLCM dan GLRLM, ada 64 fitur, dan yang kedua menggunakan statistik orde 1 ditambah dengan orde 2. Untuk hasil pengerjaannya sendiri, ekstraksi ciri menghasilkan 64 fitur untuk model pertama menggunakan statistik orde 2, dan untuk model kedua menghasilkan 66 fitur dengan menggabungkan statistik orde 1 dan statistik orde 2. Untuk statistik orde 2 yang digunakan memiliki 4 arah,
yakni 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. GLCM diekstrak menggunakan 5 fitur, yakni ASM, kontras, korelasi, entropi, dan homogenitas. Sedangkan GLRLM diekstrak menggunakan 11 fitur. Untuk hasil pengerjaan pada model pertama, dengan menggunakan fitur statistik order 2, ada 64 fitur, hasil tersebut menunjukkan bahwa linear SVM merupakan classifier dengan performa terbaik yang memiliki akurasi 68,3%. Untuk analisisnya, berdasarkan confusion matrix, diperoleh nilai positive predictive value sebesar 70,75%, sedangkan untuk sensitivity atau true positive rate-nya diperoleh sebesar 68%. Di sini ada hasil output confusion matrix dengan true positive rate dan positive predictive value. Kemudian di sini ada grafik AOC sendiri yang merupakan area di bawah curve ROC Receiver Operating Characteristic, yaitu suatu kurva yang menggambarkan probabilitas dengan variabel sensitivity dan specificity dengan nilai batas antara 0 hingga 1. Area di bawah kurva memberikan gambaran tentang keseluruhan pengukuran atas kesesuaian dari model yang digunakan. Semakin mendekati 1 nilai AOC-nya, maka semakin baik model yang diprediksi. Kemudian di sini ada grafik persebaran data dari seluruh kelas. Untuk pengerjaan model kedua menggunakan fitur statistik order 1 dan order 2 sejumlah 66 fitur. Hasil menunjukkan bahwa linear SVM merupakan classifier dengan performa terbaik yang memiliki akurasi 65,1%. Berdasarkan confusion matrix di samping, nilai positive predictive value-nya sebesar 45,5%, sedangkan nilai true positive rate-nya sebesar 46,25%. Kemudian confusion matrix true positive rate dan positive predictive value-nya yang dihasilkan seperti gambar di sini. Dan grafik AOC-nya per masing-masing kelas juga menghasilkan gambar seperti ini. Dan ini juga terdapat grafik persebaran data dari seluruh kelas pada model kedua. Untuk analisis hasil keseluruhan, dilihat dari jumlah parameternya itu, untuk jumlah fitur pada model 1 terdapat 64, kemudian model 2 ada 66 fitur. Untuk akurasinya, model 1 memiliki 68,3%, untuk model 2 65,1%. Untuk AOC-nya, masing-masing kelas 0,82, 0,76, 0,84, dan 0,81 pada model 1, sedangkan 0,61, 0,70, 0,80, dan 0,59 pada model 2. Untuk nilai PPV-nya, pada model 1 sebesar 70,5%, sedangkan model 2 sebesar 45,5%. Dan sensitivity-nya pada model 1 68% dan model 2 46,25%. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, penambahan fitur dapat mempengaruhi tingkat akurasi. Kemudian, model yang dipilih adalah model yang memiliki prediksi citra dengan nilai positive predictive value dan sensitivity lebih tinggi. Untuk klasifikasi menjadi 4 kelas, model 1 dipilih sebagai model yang mewakili dengan 64 fitur dan akurasi sebesar 68,3%. Klasifikasi ini menggunakan metode linear SVM untuk mencapai akurasi
positive predictive value dan sensitivity lebih tinggi dibandingkan dengan model 2. Yang terakhir, model yang dipilih masih memiliki kekurangan, yakni tingkat akurasi dalam prediksi citra yang masih tergolong rendah dengan nilai positive predictive value sebesar 75% dan nilai sensitivity sebesar 68% untuk klasifikasi pada model 1. Berikut adalah demo project yang akan saya lakukan. Jadi langkah pertama, membuka source code dari ekstraksi ciri itu. Setelah itu kita run. Nah, nanti setelah di run itu akan muncul hasil fitur-fitur seperti yang tertampil pada workspace berikut. Ini semua fiturnya. Nah, langkah selanjutnya itu misal kita pilih salah satu fitur. Nah, di sini setelah ditransfer jadi seperti ini, kemudian disalin ke Excel untuk nanti dilanjutkan ke tahap klasifikasi. Nah, ini per fiturnya disalin ke sini dan seterusnya sampai selesai seperti ini. Nanti juga di sebelah kanan ada kelasnya. Setelah itu yang tadi Excel tadi disimpan. Nah, kemudian kita lanjut ke import data. Import data tampilnya seperti ini. Nah, import data itu tadi import yang hasil file Excel-nya itu diimport ke sini. Kan tampilnya sama seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan dua model. Yang pertama tanpa menggunakan fitur min dan standar deviasi, dan yang kedua menggunakan fitur min dan standar deviasi. Jadi di sini saya menerapkan dua model tersebut, kemudian memblok satu baris dan kolomnya ini sesuai model yang saya inginkan, kemudian numerics matrix dan diimport. Nanti muncul ini tadi model 1 dan model 2. Nah, setelah itu kemudian kita buka classification learner, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, caranya itu nanti new session lah, kemudian pilih yang tadi model 1 atau model 2 tersebut. Terus kemudian di situ juga ada pilihan menggunakan cross validation berapa. Nah, di sini saya menggunakan 5. Nah, untuk selanjutnya kita kan di sini bisa memilih salah satu metode yang ingin kita gunakan untuk klasifikasi, tapi di sini saya menggunakan all, jadi semua metodenya di sini. Terus kemudian di train. Nah, ini setelah di train muncul ini yang metode yang tertinggi yaitu SVM 68,3%. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya ini di sini ada hasil scatter plot, terus kemudian confusion matrixnya, klik ini, terus ini kelihatan, dan ROC curve-nya seperti ini kelihatan. Ini untuk kelas kedua, terus bisa diganti-ganti kelas ke-0, kelas ke-1, dan seterusnya.